Sejumlah aksi demo kembali digelar di Jakarta pada hari ini. Di beberapa titik, rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat kembali menggelar demo di Jakarta. Titik-titik yang dipusatkan untuk menggelar demo diantaranya Gedung DPR, MPR, kawasan Patung Kuda Monas, Bundaran HI, serta kantor BGN di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Namun hingga kini kawasan Patung Kuda Monas belum didatangi para pendemo. Lebih dari 4.500 personel gabungan kepolisian disiagakan untuk menjaga jalannya aksi demo. Sementara rekayasa lalu lintas diberlakukan sesuai dengan dinamika di lapangan. Arus lalu lintas sekitar Monas dialihkan untuk mengurangi kepadatan di sekitar lokasi aksi. Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat ditutup sementara. Ya, pemirsa, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Gambir ditutup menggunakan water barrier dan pembatas beton. Sejumlah mobil dan bus milik kepolisian juga tampak berjejer di sisi jalan. Sementara itu, lajur dari arah berlawanan masih dapat dilalui kendaraan dengan sistem satu lajur. Arus kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Barat juga dialihkan melalui Jalan MH Tamrin. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik. Dudung juga meminta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin mengoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia emas. Ribuan peserta jalan sehat di Surabaya, Jawa Timur terlibat ricuh dengan panitia acara. Peserta ricuh akibat berebut kupon dalam peringati Tahun Baru Islam. Dan itu peserta kecewa karena pembagian kupon sudah habis diberikan. Akibat antusiasnya acara dan berebut kupon, sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak sampai pingsan. Kericuhan peserta diduga adanya berbagai hadiah atau door prize, salah satunya umroh. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya di bagian konsumsi nggak dapat karena nggak dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian lihat tadi ada sedikit crowded dan akhirnya kita putuskan acara ini walaupun tetap berlangsung tetapi untuk pengundian door prize tidak kita lanjutkan. Dalam door prize yang dijanjikan panitia terbilang menggiurkan, mulai dari televisi, laptop, kulkas, sepeda motor, hingga paket umroh. Meski sempat ricuh, acara Jalan Sehat 1 Muharram bisa diatasi oleh panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Ainus melaporkan.
Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa 2 senjata tajam di kedua tangannya. Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratom Buisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Si awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Kini aktivitas Manado Town Square berjalan seperti biasa. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Haji ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Ada ini bang. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji Daniel Ansar Simanjuntak tiba di Hambalang sekitar pukul 2:30 pada siang tadi. Selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditemui awak media, Mensesnek menyampaikan bahwa salah satu agenda dalam ratas hari ini adalah membahas evaluasi pelaksanaan haji. Hari ini jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Selanjutnya juga ada beberapa menteri yang dipanggil oleh Bapak Presiden. Ini agenda seluruh umat Islam di Indonesia terkait haji yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting. Jadi beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini. Itu. Jadi pelaporan dan berkas yang dibawa Bapak Presiden apa aja Pak? Banyak. Jadi ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin melaporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan